sudah ada, tapi kedatangan Nabi kita Muhammad membuat akhlak itu jadi sempurna. Segala macam kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan yang telah diasaskan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad itu disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi kedatangan Nabi ini sudah menyempurnakan segala-galanya. Dan Rasulullah bersabda lagi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mengajariku adab atau etika kesopanan, maka menjadi baiklah adabku. Karena Nabi kita Muhammad itu bisa beradab jadi orang yang luar biasa benar adab sini karena mendidik langsung Allah. Allah yang langsung mendidik Sidin, sehingga bagaimanapun yang dialami Nabi akan tetap tampil dengan tampilnya orang beradab. Disakiti, dicaci maki, disambati, ya biasa bagi Rasulullah. Makin tinggi derajat seseorang, makin kencang angin menghantam. Jadi pohon tinggi deras anginnya, jadi pohon sadang naiki ke anak terus, jadi pohon rendah lincai urang. Ada nang selamat daripada masalah. Rendah lincai urang, sadang naiki urang, terlalu tinggi angin nampur deras benar. Walhasil kayak itulah kehidupan. Nabi kita Muhammad ini nabi yang paling sempurna. Kada mungkin orang sempurna, orang paling hebat, orang paling harap pun ujiannya kada berat dia. Kada mungkin, pasti diuji. Tapi lihat bagaimana Nabi menghadapi ujian itu. Disambati orang bungol tambok, Nabi santai aja, kada membalas. Dicaci maki orang, diludahi orang, ditawak pakai batu. Bayangkan saat Nabi masuk ke kota Taif. Kalau ulun datang ke sini disambut oleh panitia, ulun datang ke sini dikawal oleh bubuhan khalifah umat atau bubuhan yang lain. Datang kemana-mana dihormati orang, disediakan hambal dan nyaman, disuruh orang buang dan nyaman-nyaman. Tadi di dalam sini dalam. Jangan di majelis jangan disuruh mikir. Kan aja banyak majelis ramai. Karena ale cakop montong orang majelis. Kita datang ke itu disambut, tapi Nabi Muhammad lewat masuk ke kota Taif. Nabi kita disambut dengan lemparan batu dari mereka-mereka yang membenci Nabi kita, sampai berdarah betis Nabi kita. Malaikat gunung sampai menawarkan, "Ya Rasulullah, kami siap mengangkat gunung biar bukannya mati berdarah." Ditawari nangka itu dah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Nabi malah mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Wa fi riwayatin, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, berilah ampunan kepada kaumku karena mereka belum tahu. Itu Nabi. Coba dah tawari ulun. Sah dah. Napa ya orang paseka kampas anak. Ampe maawar. Nito manusianya mau ulah camuk terus. Itu jangan tawari ulun, tapi tawari Nabi. Lain benar saja. Jangan ya Nabi. Mun dimati kasihan buhannya. Buhannya kada beriman wal aku loko anaknya. Anaknya kada beriman loko cucunya. Nah lihat ya, barakat adab Nabi nang ini nah. Ya'fu anil dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Memaafkan kesalahan apabila menyangkut pribadi beliau. Barakat Sidin Kawaka itu akhirnya Islam ini diperkuat oleh mereka-mereka yang dulu memusuhi Nabi kemudian mengumpati Nabi. Sebut saja siapa yang memusuhi Nabi, di antaranya Walid bin Mughirah. Si Walid ini paling memusuhi lawan Nabi, Walid bin Mughirah. Tapi Nabi tetap sabar menghadapi Walid bin Mughirah. Barakat Nabi sabar menghadapi Walid, ternyata hati anaknya masuk Islam gak ada. Siapa? Khalid bin Walid. Jadi Saifullah, pedangnya Allah, ahli strategi perang. Bila Khalid itu turun di medan perang, ngalih tukang dicari tandingannya. Abahnya memusuhi lawan Nabi, anaknya kan masuk Islam. Kan? Abu Jahal. Siapa yang ada tahu Abu Jahal? Pian tahu lawan Abu Jahal? Tahu lawan Abu Jahal. Tahu lah. Abu Jahal tahu kan? Nah, katanya Abu Jahal juga. Terus tahu lingkaran. Abu Jahal itu sampai
diberikan Nabi apa nih dalam sabda sini, Fir'auni ya Nabi asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku lebih parah, lebih jahat daripada Fir'aun Musa. Fir'aunnya Nabi Musa itu biasa jahat-jahatnya Fir'aun. Hendak mati salat sadar. Ngaku jadi Tuhan, membunuhi orang, gawian. Bila ada lahir anak lelaki dibunuhinya, itu gawian Fir'aun, Ramses Akbar II. Nah, anak lelaki yang dibunuhnya karena Fir'aun dipadahi ahli nujum. Ada kakanakan lelakian nang pacang mahancur kerajaan nikam. Nah, pada habis dirajia Fir'aun. Bila lahir lelakian mati itu Pak. Ayo bayangkan ya, mati oleh Fir'aun. Ternyata di tengah-tengah razia umatnya Nabi Musa kawah hanya nyelamatkan. Bayangkan Allah Ta'ala baatur benar nih kekuasaan sidin. Nabi Musa nang kayak itu lagi halus. Siapa nang kau menolong? Siapa nang kau menolong? Berkunjung kada bisa. Awak kakana beberakal. Di anda dalam pati hilau takkan sungai Nil. Coba biar pikirkan. Mun menurut akal mati Nabi Musa coba lalu takkan sungai Barambay. Kayak anak-anak kita selesai bangkap maka ada kau anak makan kada nyusul apa-apa. Tapi lihat ya Nabi Musa. Allah lalu berkata. Lalu takkan harau Firaun namun jawab. Bukan pinisidin kan jawab bahwa naik by BTI. Memang di peraturannya apa? Bila ada anak lelaki dibunuh. Tapi pas Firaun mengitihi muha Nabi Musa, tak itihi muha sidin. Apa yang bilang di Quran tak? Mahabbatan minni yang apa? Dengan lagi nah. Bayi mencari melihat langsung jatuh cinta. Apa aja prajurit? Bunuh kali ini. Jangan dia nang seekor spesial. Kan? Padahal peraturan negara bila anak lelaki yang bunuh pas dapat di Fir'aun jawab di sungai jangan di Fir'aun ini juga nembel pulang anak lain bunuhnya nang di istana ada dibunuh tahu pada nang di istana ini barang yang disambat macam hancur Allah Ta'ala nambah tata ya ada nang kawa mengalahkan ampun Allah Ta'ala pas Fir'aun ini Nabi Musa sudah gondol menentang dengan Fir'aun ternyata terjadi apa namanya pertempuran sengit lah istilahnya. Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, kemudian Fir'aun mengejar Bani Israel. Bani Israel itu bahari kaum yang tertindas. Itu Bani Israel. Bani Israel itu kaum tertindas, hendak dimusnahkan oleh Fir'aun bahari. Tapi Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel di Subarang Makan, di barang laut. Nah, itu kelakuan pindah alalayau itu dia. Tuh Nabi Musa nyalamatakan bahari sudah nanti Pinajaya lo menyarek kayak kelakuan Bani Israel kelakuan Bani Israel kali lalu kisahnya ini masyhur benar Nabi Musa kan menghambat tongkat dihambat jadi jalan tol laut jadi jalan tol. Nah itu makanya jangannya Pak Jokowi itu menemukan tongkat Nabi Musa. Zaman benar sih itulah jalan tol. Tapi alhamdulillah memang di masa jabatan Pak Jokowi banyak jalan tol yang sudah terbuat, termasuk jalan tol di daerah Papua masuk ke dalam dari Waminato 4 jam sampai 6 jam itu ini jalannya aspal. Alhamdulillah. Ulun melihat sudah alhamdulillah. Melihat di YouTube. Dikira jalan ke Papua, apa di jalan ke situ? Pada bayi jangan telah mengelilingi nak Papua. Melihat di YouTube ini jalan jauh, subhanallah, masya Allah. Artinya beliau menorehkan karya di 10 tahun masa pemerintahan. Alhamdulillah jalan-jalan baik. Hampir jalan Baluang. Ini jalan Baluang itu bahaya ya. Jalan Baluang itu bisa mengolah kecelakaan, tapi luang nambah jalan itu lebih berbahaya lagi. Jujur, lubang jalan berlubang itu berbahaya. Alangkah berbahaya lagi lubang yang berjalan itu bahaya lagi. Paham aja tak?
Nabi Musa menyebarangan dengan Bani Israel, Fir'aun sebujurnya kada hendaknya sah. Fir'aun itu pintar, marah aja Fir'aun dibarengkan di situ. Ada malah pakai aku lagi. Kada hendak menyesal. Tapi dasar umur Fir'aun habis hari itu. Di mana caranya? Kuda Fir'aun ini kuda laki. Sekalinya Jibril turun mulai langit menunggang kuda bini. Kenapa? Kuda Fir'aun ini gila, hendak lawan kuda Jibril. Rahat kasahangan. Nah, apa ada Fir'aun dalam kada hendak menyebarang? Akhirnya dipaksa kuda menyebarang. Mau kada mau, turun kada mau. Fir'aunnya kuda buka lagi benar. Karena kuda bini berdiam tengah laut. Apa namanya sah? Kuda laki ini menghadapi kuda Jibril katanya. Buka kayak itu. Bayar sampai ke tengah laut, Jibril tarabang lawan kudanya. Kuda Fir'aun masuk ke tengah laut. Banyak udah sampo. Nah apa nak? Timbul tinggalan. Kecarian dia lah. Masya Allah. Ya Rasulullah. Ada Rasulullah itu rumah selapa-lapanya. Jangan rumah sementara. Jadi Nabi ini bagus benar adab karena Allah langsung mengajari adab. Dalam Mutia Syair dijelaskan, jadilah kamu anak siapapun dan pelajarilah adab. Niscaya kemuliaan adab akan mencukupimu dari silsilah keturunanmu. Ini syair ini bagus benar. Anak siapapun ikam di sini. Mun ikam beradab, maka ikam jadi mulia. Anak siapa aja? Hatta anak warik. Paribahasa, kalau pengwarik anak manusia, misal. Tapi anak warik ini bagus benar adabnya, pasti dimuliakan orang. Warik anak manusia, misal. Saking jeleknya keturunan. Tapi anak warik ini yang berbentuk manusia ini orangnya beradab. Wan orang tua ta'zim, lawan para habaib ta'zim, lawan tuan guru orang alim ta'zim. Di kampung kada bisa tafahual. Walau abahnya warik, pasti dimuliakan orang karena ini beradab. Nah, gitu. Asal beradab saja. Siapapun keturunannya, apalagi keturunan manusia. Anak siapa aja biar punya beradab pasti dimuliakan orang. Sesungguhnya yang dinamakan pemuda sejati itu adalah yang berkata inilah aku, dan bukan termasuk pemuda sejati yang berkata dahulu ayahku seperti ini seperti itu. Hanya berbangga-bangga dengan amalan dan akhlak orang tua. Itu bukan pemuda kata beliau. Pemuda itu berani tampil dengan dirinya sendiri, berani menunjukkan kebagusan akhlak dirinya sendiri. Itu namanya pemuda, bukan membawa-bawa orang bahari. To abahku, to kaiko, to datuko, to harap to abahku, abahmu harap. Kau apa? Kan kayak itu mestinya berpikir. Nah ini, ketika kita bisa jadi orang hebat, lalu ada kita apa? Jangan kada ingat lawan siapa leluhur kita. Di balik kesuksesan kita pasti ada keberkahan para pendahulu kita. Sehingga dikatakan ulama kita yurzaqul aulad bi ta'atil ajdad. Anak-anak ini bisa diberi berkah, bisa diberi kesuksesan lantaran apa? Lantaran mama abahnya, kainya, datu nininya pasien kepada Allah. Barakat datu nininya taat, akhirnya anak cucunya jadi orang hebat. Jadi keberhasilan kita itu ingat-ingat jasa orang bahari. Tapi dalam konteks ini beliau menekankan jangan ikam bangga-bangga lawan kuitan hajat, tunjukkan pak mana diri ikam. Kalau mama abah ikam baik, kenapa ikam kada jadi orang baik? Mestinya kayak gitu. Bagi pelajar dan penempuh jalan akhirat, maka seharusnya mereka menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan beradab dengan paling baiknya adab. Terlebih lagi pada zaman sekarang yang mana hal tersebut telah hampir punah,
dan mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya adab yang mulia itu merupakan fondasi yang dijadikan sebagai pedoman. Seorang pelajar tidak akan mendapatkan rahasia suatu amalan kecuali dengan adab. Rahasia itu ada didapat kecuali dengan adab. Belajar kita, untuk ilmu kita, tapi rahasia ilmu itu dapat lagi kita, ada adab, ada dapat. Kenapa orang bahari ada yang belajar sedikit tapi dapatnya banyak? Kenapa kita belajarnya banyak, dapatnya sedikit? Bahkan rahasia-rahasia ilmu itu kita kada dapat. Kenapa? Mungkin delil adab, sedikit adab kita. Bahkan cenderung kepada su'ul adab, jahat adab. Rahatan untuk ilmu kita banyak jahat adab. Nah, sehingga tidak mustahil kita melihat untuk mencari yang sukses sekarang itu susah. Sama pada menuntut ilmu, sekelas, ilmunya sama, kitabnya sama, suksesnya sama, beda. Rahasia ilmu didapat samalah, beda. Lain kayak orang bahari, lain nyaman bahari, kita orang bahari. Rata-rata murid-murid orang bahari itu jadi orang hebat. Biar sebut saja seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddad, punya murid Habib Zain bin Sumit, jadi orang hebat. Punya murid Habib Umar bin Hafid, jadi orang hebat. Belum lagi di zamannya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Rubat Tarif itu mencetak berapa ribu menjadi wali. Sebut saja Al-Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, orang-orang hebat, orang-orang terdahulu, Insya Allah. Bahkan banyak dari mereka itu dapat ilmunya tuh futuh langsung, kada belajar tapi alim, ummi. Siapa di antara salaf di para pendahulu habaib dan hadrah maut yang ummi? Di antaranya Al-Habib Ja'far Al-Aidrus. Bisi anak mereka jadi wali pulang, ada di Malaysia, Batu Pahat, namanya Ali bin Ja'far Al-Aidrus. Habib Ja'farnya harus belajar ummi, tapi bisi murid wali kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu murid sini. Wali kutub, gurunya ummi, soal belajar tapi alim. Siapa nama belajar? Mungkin Rasulullah langsung, mungkin juga datu-datu sini. Kalau kita di Indonesia punya wali yang ummi siapa? Al-Habib Ahmad bin Ali Baqi Tempel. Habib Ahmad Tempel. Itu kan ada sekolah. Habib Ahmad Tempel tuh. Ada sekolah ummi. Siapa nama belajar? Nabi Khidir nama belajar. Rasulullah datang, Khidir Rasulullah ikam mulai hari ini belajar. Coai nama belajar ikam Khidir. Langsung alim, kedataan tahu sini. Nah, jadi kita pada kita ini sangat baik, kayak juga ada orang alim berlanjut tak. Kalau kita Nabi Khidir kita menjadinya ini lokok, dilihat lokok muanya pasca kata kita mengaku tuh gambar mengaku, tapi kan tamu mujuran kan ya sedikit bilang lihat jam 10 terus kan lihat terus lah ayo apa mulan ini bapak talawasan dalam bulan ini jam 10 lihat kita lama sih sebulan dan tetap mau ya kalau orang dulu lagi gini itu rindu benar tak diterangkan dalam sebuah hadis, ma tajalasa qaumun majlisan falam yansib ba'duhum li ba'dihim illa nuzi'a min dalikal barakatuh. Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul dalam sebuah majlis dan mereka tidak saling menghormati di antara sesama mereka kecuali keberkahan yang mereka dapatkan akan dicabut oleh Allah. Bahasa Nabi itu berarti kesimpulan bahasa Nabi ini gini, setiap majelis kebaikan maksudnya itu pasti berberkat. Entah bentuknya seperti apa aja, majelis maulid, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, ini majelis kebaikan. Pasti di dalamnya tuh ada berkat. Akan tetapi berkat itu bisa dicabut apabila apa? Falam yansib ba'duhum li ba'dihim. Satu sama lain tidak menjaga adab. Antara jamaah yang hadir itu ada munculnya
kada bagus adab lawan sesama jamaah. Kawan kan hidup namanya nyarek. Jauh nih baju buruk lu baru apa? Di majelis nanti itu. Nah ini gara-gara ini majelis itu tercabut berkahnya. Nah, makanya bila di majelis itu sadar-sadar ini majelis ini bersamaan supaya hadir berada dapat berkah. Jangan sampai kelakuan kita malah maulah majelis itu dicabut berkahnya. Hendak bersesarikan tuh kaina boleh majelis, boleh majelis saja untuk bersesarikan. Kayak itulah, engkau jangan. Cuma ibarat hadap bahwa jiwa tuh jangan di majelis. Kayak itulah, jaga adab tetap walau musuh tatapai, tabalujur, berjanjian kada. Kenapa kak panitia lima atur bebayar duduk tatapai buat musuh? Maka seorang ini 3 tahun gara-gara kan, bayar di majelis tatapai. Oh sigap berat. Agak tuh sedikit dia baca mah narik hingga baik singking ada kisah ayo punya kayak itu toh di majelis permusuhan itu jangan ditampakkan, adab dijaga tetap walau musuh dihingga berenai. Di luar boleh kita bermusuh, di dalam majelis kita berteman kayak itu lah. Jangan boleh majelis kita sambung permusuhan kembali. Jangan kayak itu. Orang sudah baik di majelis nih, keluar pada majelis tuh baik pulang. Kayak itu harusnya. Ini disambung pulang. Jangan gitu lah. Nah jadi keberkahan di majelis itu dari sini bisa dicabut. Gara-gara nak hadir kadang menjaga adab, kadang menghormati satu sama lain. Kemudian Nabi bersabda lagi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab-adab mereka. Anak-anak kita tuh kita hormati, adabnya kita perbaiki. Alihlah membaiki adab anak-anak kalian kan. Apalagi wah ini zaman nyanyok sudah. Alihlah membaiki adab anak. Para salafus saleh berkata, satu kirat atau timba dari adab lebih baik daripada setimba besar ilmu tanpa adab. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, sedikit dari adab lebih kami butuhkan daripada ilmu pengetahuan yang banyak. Adab sedikit artinya orang ini ilmu ala kadarnya, tapi beradab itu lebih baik daripada banyak isi ilmu tapi kada beradab. Maulah butuhnya orang kada ilmu untuk kada beradab, mau benar, kada tahu dia adab lagi. Alim orangnya tapi wani kita cimaki habaib. Alim orangnya, tapi wani mencuci maki sahabat. Nah itu contoh orang alim kada beradab. Banyak kayak lagi namanya. Marasainya alim bang. Bila tangannya kan dicium sarginya. Cium kan aja tangan kau, tulahan kan dia. Itu tuh contoh kada beradab. Orang kada mencium, syukur kawan jaga hati. Alhamdulillah tanganku kada mencium orang. Alhamdulillah. Coba ulun bertakwa biar kira-kira nyaman mana menjaga hati antara dua nih. Nang kada dicium tangan, lawan kada dicium tangan. Nah mana nyaman jaga hati? Mun kita tangan kada dicium orang, tangan kita nyaman kada jaga hati? Kita kada merasa mulia karena orang kada cium tangan kita. Coba tangan kita diciumi orang, itu bisa masuk di sini lah. Besar hati kamu. Tangan di kamu diciumi orang, betul kopi pulang balik. Orang betul kopi pulang balik. Ada 3 kali, ada 5 pulang balik. 1, 2, 3. 4, 5. Ada ke kepala 5, ada 6 itu hol. Apalagi dia mah dalam hati ini bisa bersuara Pak. Harap aku leh besar harap aku leh. Nah kali kalau menjaga nyaman biar nggak ada dicium orang tangannya, nyaman sedikit jaga hati. Biar kira orang mulia itu kan lampah kan, lampah jadi orang mulia dimuliakan orang itu lampah juga. Dihinakan orang penting nyai lampah. Dimuliakan orang itu lampah menjaga hati. Apa hati ini supaya kada unjuk, kada merasa harap kayak itu nah. Dan sebagian dari mereka oleh Allah Ta'ala berkata, meninggalkan adab dapat mengakibatkan seseorang terusir. Maka barang siapa yang adabnya buruk di dalam rumah, niscaya dia akan diusir ke pintu. Dan jika adabnya buruk di pintu, niscaya dia akan diletakkan di kandang hewan. Yaitu orang wali ujar, mun orang ini sudah gagal adab di dalam rumah, ia akan diusir ke depan pintu. Gagal
adab di depan pintu, orang ini diusir ke kandang hewan. Bahasa kesimpulannya apa? Man la lahul adab fa huwa dhab. Siapa yang akan ada adab sama wan biyawah. Nah, istilahnya bahasanya itu sama wan binatang mengkada adab. Adab itu bukanlah sebatas adab zahir saja, yaitu hanya sebatas anggota tubuh yang diam dan menundukkan kepala saja. Namun adab sejati yang sesungguhnya adalah adab hati atau batin. Kita habiskanlah, memang bulan Juli baca langsung ke pelajaran kita. Dan mutiara syair dijelaskan menundukkan pandangan tidaklah bermanfaat jika pandangan hati tidak tunduk. Mata memang bisa dijaga, tapi hati tidak dijaga, nah masih keliru. Nah bagus tuh mata dijaga, hati dijaga. Menjaga matanya nangalih kita, jaga hati itu ngalih, jaga mata ngalih juga. Ya Habib Jamal Bagir, bila mata ikam ngalih dijaga, bawa kawin. Bila kawin seikong masih jelalatan, bawa kawin dua. Bila kawin dua masih jelalatan, bawa kawin tiga. Bila tiga masih jelalatan, genapkan sampai 4. Kalau 4 masih jelalatan, insya Allah tidak, kata beliau. Karena kalau sudah 4, mata kamu buta, kata beliau. Arti buta itu maksudnya karena sawat lagi nggak dilihat, mikirkan carikan duitnya, sawat dilihat lagi. Nah masuk akal deh, 4 jadi kan bahkan 4 bila mata bila liar, kawin lagi. Karena mun kawa, karena kawa jangan, nanti anak kurang bener deh. Nang kawa-kawanya aja pak, nang kawa. Nang kawa lah, dulu kan juga kawin lah, nang kawa artinya kawa duitnya, kawa tenaganya. Yang dalam kafe kawa juga saraba kawa. Jadi nang bisa saraba kawa ini cuma orang Tabalong. Karena Tabalong memiliki sembuyan saraba kawa. Kalau Kabupaten Tabalong, mun Balangan kan lain bumi sanggar. Kalau Barabai murah kata. Kalau Tabalong saraba kawa. Udah orang Tabalong. Kawa taruh. Saraba kawa, kawa berucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Suruh orang empat aja. Menggawa. Mau juga. Ini nampak itu sampai itu mau. Sedikit latihan. Dan adab batin itu hanyalah dimiliki oleh seseorang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat yang buruk. Kemudian dia menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik seperti lemah lembut, kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, dan berprasangka baik kepada Allah dan juga makhluk Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu raqaib, ilmu yang melembutkan hati, karena akan melembutkan hati serta mendekatkanmu kepada alam ghaib. Rasulullah bersabda, yang menyebabkan Abu Bakar itu lebih utama dari kalian bukan karena sebab banyak salat dan puasa, akan tetapi sebab sesuatu yang terdapat dalam hatinya, yaitu adabnya. Kenapa Abu Bakar tinggi Nabi? Karena inya beradab. Inya Nabi paling beradab, makanya tinggi derajatnya pada yang lain. Nah, kemudian sesungguhnya aku telah mencermati apa yang telah dikumpulkan dan menjadi karya tulis santri kami yang mulia dan pandai, Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yaitu berupa faedah-faedah dan catatan-catatan yang jarang ada, yaitu tentang adab. Maka aku mendapatinya sangat sesuai dengan harapan dan insya Allah bermanfaat bagi pemula dan generasi muda. Nah ini penting, manfaat bagi pemula. Kita di pemula, anak berjalan menuju Allah di pemula. Ada namanya orang wali pak. Dan ini manfaat bagi anak muda di sini. Anak muda harus mempelajari kitab ini supaya lebih mengerti tentang adab. Aku berdoa kepada Allah di doa Habib Zaid. Kita aminkan berataan. Aku berdoa kepada Allah semoga Allah memuliakan penulis dengan pahala yang agung dan berlipat banyak, serta meneruskan kemanfaatan karyanya yang istimewa ini terus menerus hingga hari kiamat, dan kita semua yang mempelajari ini mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Ditulis oleh Al-Bagir ila Rabbihil Qadir Zaid bin Ibrahim bin Smith, Kamis 14 Sya'ban 1435 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Nah hingga situ dulu pernah disampaikan, karena kita sambung bulan akan datang insya Allah masuk kepada adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur insya Allah. Dan hadir berada panjang umur luaskan rezeki yang halal, kabul berataan hajat, mana lagi garing lakas sampai, mana kamu lakas lunas.
Solihin. Amin. Anak lakas visi anak, Amin. visi anak-anaknya Pak Asian. Dan kita kepada tahan berberkah, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhir. Hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab. Kumpul lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahil Nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadzal majlis al-mubarak ya arhamar rahimin. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin